Kita akan membaca Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini tiba-tiba atau mendadak banyak orang menyukai, bahkan mewajibkannya. Saudara, Mazmur 91 tidak disebut penulisnya, tapi dalam Talmud Yahudi atau dalam tradisi para pemuka-pemuka agama Yahudi meyakini ini merupakan tulisan dari Musa, kelanjutan dari Mazmur 90 yang sangat terkenal, doa Musa. Dan dibuktikan juga dengan adanya kata-kata tentang tulah, tentang sakit penyakit, tentang orang rebah. Ini menunjukkan bahwa Mazmur ini dilatar belakangi oleh kisah dalam Keluaran pasal 12. Mazmur ini diberikan judul dalam lindungan Allah. Saudara, tahun 2019 di Wuhan, Cina, muncul satu wabah pandemi virus COVID-19 atau 19. Dan virus ini pada awal-awalnya muncul memang sangat-sangat mengerikan. Kita bisa melihat tayangan bagaimana ada orang yang tiba-tiba jatuh. Bukan satu dua, di mana-mana banyak tempat pelayanan sosial, pelayanan medis tidak mampu mengatasinya. Lalu sebagian orang meyakini ini ada hubungannya dengan tulah. Karena ada hubungannya dengan tulah, lalu mereka mengambil Mazmur 91 sebagai penolak bala, penolak tulah. Di gereja Yesus Shinkoichi di kota Daegu, Korea Selatan, mereka menggunakan Mazmur 91 ini sebagai penolak tulah. Lalu mereka berkumpul, berdoa, mengucapkan Mazmur ini bersama-sama. Tapi yang terjadi sebaliknya. Justru setelah Wuhan, Cina, akhirnya virus ini menular dan Korea Selatan menduduki rating kedua. Dan terjadilah pandemi di Korea Selatan nomor 2 dibandingkan di Cina. Selanjutnya ada satu gerakan Pentakostik yang ditulis pada tahun 1906 dan 1915 pernah menggunakan Mazmur 91 untuk menanggulangi pandemi yang ada di kota Portland, Amerika Serikat bagian barat. Memang efektif, memang mengurangi, tapi berbeda dengan daerah lain. Kemudian ada satu orang namanya Darlene Swatch, itu worship leader dari Hillsong, pemimpin pujian yang paling disegani, dihormati. Lalu dia kena kanker. Pemimpin pujian ini mengklaim dari Mazmur 91, mengimani, setiap hari mengucapkan, menghafalkan, dan akhirnya sembuh. Nah, saudara, saya ingin memperlihatkan ada yang gagal, tapi ada yang berhasil. Lalu bagaimana dengan kita? Ada sebagian orang yang menggunakan Mazmur ini sebagai tengkingan. Dalam nama Yesus, mereka mengklaim dengan tengkingan, teriak-teriak. Tapi tetap juga ada korban. Lalu saudara mulai bertanya, kalau gitu kita tidak percaya. Atau mungkin saudara mulai bertanya, kalau begitu ini sudah tidak efektif, tunggu. Mazmurnya tetap efektif. Ya. Firman Tuhan tetap berkuasa. Tapi kadangkala orang menyalahgunakan Mazmur ini diklaim sebagai anti bala, sebagai mantra,
sebagai obat. Saudara tahu ya, kalau obat itu hanya ada istilah di daerah kita. Kalau di sana seperti jimat. Kalau saudara ke dokter sakit, lalu dokter akan memberikan obat. Lalu saudara tidak perlu berhubungan dengan dokter. Saudara tidak perlu kenal dengan dokter. Saudara tidak perlu memiliki relasi dengan dokter. Yang penting obat. Bila obat sudah ada di tangan saudara, maka penyakit sembuh. Bisa obat seperti itu. Tapi untuk Mazmur ini tidak. Saudara tidak bisa mengklaim Mazmur ini, lalu melepaskan dengan Tuhan. Lalu saudara mengatakan, yang penting Mazmurnya saya hafal, yang penting saya klaim, yang penting saya tangking dalam nama Tuhan. Saudara, itu hanya mempermalukan. Lalu di tempat lain ada jimat, ada mantra, diucapkan berkali-kali supaya efektif. Saudara, saya mau beritahu, Mazmur ini adalah firman Tuhan. Dan saudara untuk meyakini firman Tuhan tidak bisa hanya mengambil ininya lalu saudara melepaskan dengan Tuhan. Memang Mazmur ini sangat ajaib. Di tradisi Amerika, Mazmur 91 itu menjadi Mazmur prajurit. Mazmur ini menjadi nyanyian wajib bagi militer Amerika. Nyanyi Mazmur 91 ini. Bagus, penyemangat, menginspirasi, menggairahkan, membangkitkan. Tapi jangan sampai saudara membutuhkan Mazmurnya, tapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhannya. Bahkan Mazmur 91 ini dibacakan sebagai doa sebelum memulai perjalanan. Ya, mungkin setiap suku berbeda-beda ya. Ada orang yang mau dagang diberi mantra-mantra tertentu. Mau bangun rumah diberi mantra-mantra tertentu. Yang mau pergi jauh diberikan mantra-mantra tertentu. Lalu dalam kekristenan lalu diberikan Mazmur 91. Saudara, saya kira ini tindakan yang keliru. Baik, tapi keliru, tidak benar. Karena seolah-olah hendak melepaskan Mazmur ini sebagai alat, sebagai obat. Nah saudara, saya ingin memberitahu apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan sebelum kita mengklaim, sebelum kita mengalami Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Itu sangat-sangat penting. Harus dimulai dari ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebelum ayat 3, 4, 5 sampai 16, sebelum kita dilindungi, dijaga, dipelihara, sebelum melakukan semuanya ini harus dimulai dari ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 itu ada 4 sebutan untuk Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Sebelum saudara dilindungi, sebelum saudara dijaga, dipelihara, mendapat mujizat, saudara harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara sudah ke dokter, saudara bawa obat, lalu saudara minum, sembuh, saudara tinggalkan dokter. Tapi untuk Mazmur ini tidak bisa. Saudara minta mujizat, saudara minta berkat, tapi meninggalkan Tuhan tidak bisa, tidak bisa. Saudara harus duduk. Saudara tahu artinya duduk? Duduk itu berarti kita harus bersama-sama. Kami baru tahu tradisi di sini. Orang yang paling senang atau dianggap keluarga itu bila sudah ke belakang lalu duduk bersama-sama tuan rumah. Kalau masih di ruang tamu itu tamu. Saya baru tahu, ya. Makanya saya putuskan setiap orang langsung saya ajak ke belakang.
Saya pengen duduk bersama-sama, memiliki hubungan bersama-sama, memiliki persekutuan bersama-sama. Dan Mazmur 91 ini bukan mantra, bukan obat, bukan tolak bala, tapi harus dimulai dengan duduk, bertemu, bersekutu. Dan saudara memperhatikan di sini, duduk di mana? Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Allah digambarkan dengan sebutan yang maha tinggi. Saya melihat dari penafsirannya dikatakan Elyon. Dia di maha tinggi, tapi kita bisa duduk dengan Allah yang maha tinggi. Kalau kita bisa duduk dengan yang maha tinggi, nanti dikatakan panah tidak akan mengenaimu, penyakit tulah tidak akan mengenaimu, karena saudara sudah berada dengan yang maha tinggi. Duduk menunjukkan persekutuan, menunjukkan kebersamaan. Dan bukan hanya duduk, perhatikan, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam. Saudara, kalau duduk itu mungkin saudara bisa bertamu di tempat saya dari pagi sampai sore duduk. Tapi kalau sudah bermalam itu lain cerita. Bermalam ini menunjukkan keakraban yang lebih sekedar hadir. Ya, bermalam itu menunjukkan sebuah relasi yang sangat-sangat akrab. Pastori kita tidak istimewa, tidak ada AC. Tapi saudara tahu, pernah ada orang yang punya rumah ber-AC, cukup mewah, cukup kaya, tapi di tempat kamarnya anak tiba-tiba ngorok sono. Bangun kaget. AC. Saya bilang tidak ada AC. Tadinya hanya duduk, tapi lama-lama karena keakraban dengan keluarga menjadi tidur beristirahat. Jadi bukan hanya duduk, sudah bermalam, artinya sudah istirahat, sudah menikmati persekutuan yang sangat-sangat pribadi. Saudara, Mazmur 91, walaupun saudara nyanyikan, saudara hafal, saudara tengking-tengking dengan teriak-teriak, saudara klaim, tidak ada gunanya kalau saudara tidak duduk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita ini hidup buru-buru, cepet-cepet, habis ini, sampai kita tidak waktu untuk duduk, menyembah, membaca Alkitab, berdoa. Saya harapkan dari tempat ini, jangan suka mengklaim ayat, berteriak-teriak dalam nama Tuhan Yesus. Ya memang Tuhan Yesusnya hebat, tapi dia bukan mantra, bukan antibala, bukan jampi-jampi, bukan obat. Tuhan Yesus itu sebuah pribadi di mana saudara harus duduk. Di sana dikatakan duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Elyon. Kita harus bertemu secara pribadi dengan yang maha tinggi, dengan Elyon, dalam bahasa Ibraninya Elyon. Lalu kedua, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. Banyak orang hafal ini, El Shaddai. Ada mobil ditulisi El Shaddai, ada gereja namanya El Shaddai. El Shaddai. Tapi tunggu, kata itu bukan mantra. Kata itu bukan jimat, kata itu bukan tengkingan, kata itu bukan tolak bala, tapi kata itu sebuah pribadi. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kalau dengan Allah yang maha tinggi, saudara harus duduk. Dengan Allah yang maha kuasa, saudara harus bermalam. Artinya apa? Harus menikmati persekutuan yang indah. Yang ketiga, ayat 2. Ayo kita baca. Di sana dikatakan akan berkata kepada Tuhan. Yang pertama tadi, duduk bersama Elyon.
bermalam bersama El Shaddai. Lalu yang berikut ayat 3, berkata kepada Tuhan. Tuhan di sana dipakai kata YHWH, Yahweh. Sebuah pribadi yang nanti dia akan datang menjelma di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan Yesus itu jauh lebih penting daripada namanya itu digunakan. Saya ingat di Selo, Boyolali, di Gunung Merapi. Saya habis KKR, agak capek, tiba-tiba jam 2 pagi, ada orang kerasukan. Tergelepar. Ya. Semua doa, nengkeng, pindah ke orang lain. Tengkeng, pindah lagi ke dia. Aduh, capek. Lalu saya bangun, saya ikut berdoa, menengkeng. Terus dia bilang gini, Pak Pendeta, tolong selamatkan saya, tolong bebaskan saya. Saya cukup bilang gini, pendeta tidak bisa nolong kamu. Kamu harus berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kamu harus berhadapan dengan Allah yang Maha Tinggi. Kamu harus berhadapan dengan Yehova. Saya mau tanya kepadamu, siapa namamu? Lalu dia sebut namanya. Setelah itu, hadapilah nama di atas segala nama. Saya sebut nama dia dan saya tantang dengan nama Yesus. Lalu setelah itu dia matanya putih tergelepar dan di luar itu ada suara duar. Benda putih terbakar. Tidak taunya anak ini bermain-main, ikut KKR tapi pegang jimat. Pegang tolak bala berbentuk kecil ditaruh di dompet. Ya, saya harap saudara jangan pernah bermain-main menggunakan mazmur, tapi saudara hidupnya tidak duduk bersama dengan Allah yang Maha Tinggi, tidak bermalam menikmati persekutuan dengan Allah yang Maha Kuasa, dan tidak bercakap-cakap dengan Allah Tuhan Yahweh. Firman Tuhan bukan mantra. Saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Saudara harus duduk, harus bermalam, harus bercakap-cakap dengan Dia. Lalu yang keempat, ayat ke-2 kalimat terakhir. Tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercaya. Allah yang kupercaya itu adalah maha dekat. Maha dekat. Saudara nanti bisa melihat ayat ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi yang terpenting itu adalah untuk menikmati penyertaan, perlindungan, mujizat, dan dibentengi oleh Allah, kita harus duduk, kita harus bermalam, kita harus bercakap-cakap, dan bukan itu saja, kita harus melekat. Memang ini bahasa ini adalah bahasa metafora, bahasa kiasan. Kadangkala orang hanya mengatakan dekat itu hanya dalam waktu-waktu tertentu, di tempat tertentu, dalam kegiatan tertentu, yang paling bahaya dalam jabatan tertentu. Tapi kedekatan dengan Tuhan itu tidak bisa seperti itu. Kita menikmati Yehova, Allah Maha Hadir. Dia hadir di mana-mana. Menikmati persekutuan dengan Tuhan itu di mana-mana. Untuk menikmati perlindungan dengan Tuhan, kita harus bertemu dengan Yehova, bercakap-cakap dimanapun dia berada. Yang keempat, kita harus melekat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita duduk bersama dengan Allah yang Maha Tinggi, kalau kita bermalam menikmati persekutuan dengan Allah yang Maha Kuasa,
kalau kita bercakap-cakap dengan Allah Yehova yang Maha Hadir. Lalu kalau kita melekat kepada Allah yang Maha Dekat, Allah Elohai, kalau kita menikmati persekutuan itu, aku akan. Ayat ke 14 sampai 16. Lihat. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Pertama apa? Aku akan meluputkannya. Kalau ada orang yang berniat jahat, Tuhan akan meluputkan. Terus yang berikut akan apa? Dua, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab. 3 ya. Terus, aku akan menyertai. 4 ya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terus lanjutkan, ada lagi. Saudara bisa lihat mulai ayat 3 dan 4. Akan apa? Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan. Tuhan melepaskan, luar biasa. Melepaskan apa? Dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Wow, luar biasa. Ada lagi. Ayat ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit apa? Menular, virus. Nah, ini yang diyakini. Ini baru ada penyakit berterbangan. Saya pernah menjelaskan, kalau kebakaran kita lihat apinya. Kalau tabrakan kita ngelihat orangnya. Kalau perampokan kita melihat peristiwanya. Tapi kalau virus ini kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Bertebaran di mana-mana kita tidak melihat. Nah, karena tidak melihat, orang menggunakan Mazmur 91. Saya pikir itu baik, tapi tidak benar. Yang benar adalah karena tidak melihat, aku akan duduk dengan Allah yang Maha Tinggi. Aku akan bermalam dengan Allah yang Maha Kuasa. Aku akan bercakap-cakap dengan Allah yang Maha Hadir. Dan aku akan melekat dengan Allah yang Maha Dekat. Kalau itu kita lakukan, ini yang paling banyak disukai. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Ini luar biasa loh, malaikat aja diperintahkan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita berada di kemah Tuhan, kita berada bermalam bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa, bercakap-cakap dengan Allah yang Maha Ada, melekat dengan Allah yang Maha Dekat, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu. Luar biasa, malaikat saja disuruh. Malaikat saja disuruh. Luar biasa. Mari kita lihat selanjutnya. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Malaikat menjaga jalan kita. Terus apa lagi? Ayat 12. Mereka akan menatang. Menatang itu gini loh. Mengangkat. Menatang itu akan mengangkat. Ayat 7, nah ini yang paling disukai banyak orang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya puji Tuhan, memang itu akan terjadi. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Bukan hanya itu saja, Tuhan memberkati, menyertai. Ayat 15, bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Luar biasa, luar biasa.
Saudara tidak perlu mengklaim, saudara tidak perlu mentengking kuat-kuat, saudara tidak perlu menuntut, tapi yang penting percaya, nikmati, duduk bersama Allah yang Maha Tinggi. Bermalam bersama Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Bercakap-cakap dengan Allah yang Maha Hadir. Melekat dengan Allah yang Maha Dekat. Kalau begitu ada masalah enggak, Pak? Kalau begitu ada sakit penyakit tidak, Pak? Kalau begitu ada kesulitan atau beban tidak, Pak? Ada. 2 Kamis yang lalu, saya katakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengambil Anda dari masalah, tapi Tuhan Yesus tetap menempatkan Anda di tengah-tengah masalah. Bedanya, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Oke, mari kita lihat Daniel pasal 3, ayat 17. Nah, sebelum dibaca, itu begini. Ada 4 orang, 4 pemuda dari Yehuda. Sebetulnya banyak, tapi dibawa ke Babel setelah diseleksi ada 4 pemuda. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Lalu keempat pemuda ini orang-orang hebat, orang-orang dilindungi, orang-orang diberkati. Tapi pada suatu saat Raja Nebukadnezar dia membuat patung. Lalu semua kemungkinan Daniel sedang pergi ke tempat lain, sehingga yang ada cuma 3 ini. Semua disuruh menyembah, termasuk Sadrah, Mesak, dan Abednego. Dan pada waktu 3 orang ini tidak mau menyembah, lalu apakah Tuhan melepaskan dari masalah? Baca pasal 3, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Ini merupakan komitmen. Kadang-kadang kita mementingkan klaim daripada komitmen. Mementingkan tengkingan, mementingkan mujizat, mementingkan perlindungan, mementingkan berkat daripada Allahnya. Dan akhirnya saudara tahu kan? Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Nah, rajanya marah, apinya dilipatkan panasnya, lalu mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Saudara baca ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya. Aduh, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dan melepaskan hamba-hambanya dan telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja, menyembah Allah mau manapun kecuali Allah mereka. Akhirnya Nebukadnezar harus mengakui. Saudara, kenapa Tuhan kadang-kadang mengizinkan masalah? Katanya Tuhan melindungi. Justru di dalam masalah ini kita akan menemukan persekutuan dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga yang hebat adalah nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu tadi tentang Sadrah, Mesah, Abednego. Bagaimana tentang Daniel? Daniel berada di tempat lain. Dan kemudian pada waktu pemerintahan raja, sudah berganti raja. Namanya Raja Darius. Saudara baca Daniel pasal 6. Di sana Daniel juga memiliki masalah. Dia menyembah, dia berdoa sehari 3 kali. Tetapi apa yang terjadi? Daniel difitnah.
Akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Apa yang terjadi? Pasal 6 ayat 23. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Ayat 23. "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu." Ternyata kalau Tuhan bekerja, api pun, bukan apinya padam, bukan. Tetap di dalam api, tetapi dilindungi. Pada waktu dimasukkan ke gua singa, bukan singanya mati, bukan. Tetapi Tuhan mengatupkan mulut singa. Kita pengennya masuk singa mati, masuk api mati, itu kan keinginan kita. Tapi Tuhan bagi orang, bagi umatnya yang menikmati duduk dalam kekuasaan Allah yang maha tinggi, bermalam dalam kekuatan Allah yang maha kuasa, berbicara dalam kekuatan Allah yang maha dekat, dan dia memiliki erat, akrab, melekat kepada Allah yang maha dekat. Apa yang dilakukan? Api tetap menyala, tapi dia dilindungi. Singa tetap berkeliaran, tapi mulutnya terkatup. Barangkali kita sekarang ini yang perlu kita doakan, bukan supaya masalah selesai, tapi yang perlu kita doakan, mari hidup kita supaya menikmati kedekatan dengan Tuhan. Perbarui jam-jam doa kita, perbarui hubungan kita dengan Tuhan. Tidak usah kita melengkeng, lalu berteriak-teriak dalam nama Tuhan, lalu menghafal ayat-ayat tertentu, menggunakan lagu-lagu tertentu. Mungkin itu pernah dipakai orang lain, hebat. Bukan lagunya yang hebat, karena di hubungan orang itu baik dengan Tuhan. Tapi kita tidak ngurus hubungan, kita ambil tekniknya, kita ambil mantranya, kita lakukan, dan tidak mendatangkan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, relasi kita dengan Tuhan jauh lebih penting, jauh lebih hebat. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita nikmati hubungan dengan Tuhan, duduk bersama dengan Allah yang maha tinggi. Di atas ketinggiannya, dia tahu apa yang dilakukan orang. Di atas ketinggiannya, dia tahu penyakit sedang berada di mana. Di atas ketinggiannya, dia punya malaikat yang bisa menjaga kita. Yang terpenting, mari kita duduk bersama Allah yang maha tinggi. Mari kita bermalam dengan Allah yang maha kuasa. Kalau kita bermalam dengan Allah yang maha kuasa, seperti kita berada dalam kemahnya. Kemah Tuhan, Tuhan akan jaga setiap orang yang masuk, Tuhan akan jaga. Jadi yang terpenting adalah nikmati duduk bersama Allah yang maha tinggi. Nikmati bermalam bersama Allah yang maha kuasa. Dan bicaralah, banyaklah bicara, banyak berkomunikasi, mengungkapkan isi hati kepada Dia, Allah yang maha hadir. Dan marilah kita melekat, akrab dengan Allah yang maha dekat. Kalau itu kita lakukan, Mazmur 91 dihafal atau tidak, Tuhan yang akan